Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sapa, salam jumpa dengan Rasan-Rasan Channel, sebuah laman media online sajikan ruang dan waktu buat rasan-rasan menyikapi sebuah peristiwa kejadian yang ada di sekitar kita, baik itu sebuah kebijakan publik maupun kejadian-kejadian yang lain yang layak dan asik buat rasan-rasan. Jumpa yang kedua dengan Rasan-Rasan Channel. Untuk kali ini hadir di awal tahun 2026. Rasan-Rasan Channel mengucapkan selamat tahun baru 2026, memasuki bulan pertama pertengahan Januari 2026. Lumayan lama tidak mengudara di media online panjenengan karena sesuatu hal, sehingga Rasan-Rasan Channel belum atau tidak sempat untuk hadir di tengah media online panjenengan. Untuk jumpa yang kedua ini kita akan membahas bareng-bareng secara ringan sebuah peristiwa ataupun sebuah kebijakan yang ada di wilayah kita. Akhir tahun 2025 kita dihebohkan dengan sebuah pemberitaan di mana para politisi-politisi kita, parpol koalisi parpol penguasa itu mencetuskan sebuah ide atau gagasan kaitannya dengan pemilu kada. Bermula dari pernyataan semi resmi atau mungkin pernyataan resmi dari penguasa saat ini, Pak Presiden, dalam sebuah kesempatan yang mengutarakan bahwa pemilu kada itu mahal, biayanya luar biasa cukup mahal, sehingga ada sebuah ide, sebuah gagasan bagaimana kalau pemilu kada itu dipilih oleh DPRD. Itu artinya sebuah kemunduran demokrasi, sebagian orang beranggapan. Karena apa? Karena hal senada pernah terjadi, lama dilakukan di era Orde Baru. Tidak buruk namun juga tidak bagus. Terkesan seakan-akan bahwa kita itu mengalami sebuah kemunduran demokrasi terkait dengan mekanisme menentukan seorang pemimpin di wilayahnya. Apalagi posisi legislator, posisi DPR, baik DPR pusat maupun DPRD itu sedang menjadi sorotan kinerja mereka, para anggota dewan yang terhormat, sedang menjadi sorotan oleh masyarakat. Betapa kecewanya masyarakat atas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh legislator kita, baik yang di tingkat pusat maupun yang di tingkat daerah. Kekurang berpihakan dan kekurang pekaan mereka dalam menyikapi sebuah peristiwa, menelurkan sebuah kebijakan. Tidak heran ketika ruang publik di media-media sosial itu dihebohkan dengan berbagai opini, dengan berbagai tanggapan terkait dengan pemilu kada itu. Termasuk satu di antara sekian banyak media yang bicara soal pemilu kada, kami di Rasan-Rasan Media Channel.
orang berbicara secara awam, masyarakat yang sempat juga ngobrol-ngobrol dengan saya terkait dengan tanggapan mereka, respon mereka tentang kebijakan atau ide, itu mungkin belum jadi kebijakan mungkin dan berproses dalam kebijakan, namun nada-nadanya itu akan menjadi sebuah kebijakan bersama, keputusan bersama ketika rakyat tidak melakukan gerakan untuk mengoreksi para politisi-politisi kita. Dari sekian banyak anggota dewan, dari sekian banyak partai yang ada di parlemen, itu nyaris yang berbicara lantang untuk menolak ide pemilu kada yang diwakilkan itu hanya satu partai, satu atau dua partai. Yang lain sudah ikut ngikor sama penguasa. Alih-alih untuk menghemat atau mengefisiensikan dana yang seyogianya itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan demokrasi, pemeliharaan demokrasi lewat pemilunya, itu dialihkan ke hal lain karena mereka beranggapan bahwa sama saja bupati, gubernur, wali kota dipilih oleh DPRD dan dipilih masyarakat itu sama saja, anggapan mereka. Tapi anggapan rakyat belum tentu bahwa itu akan menjadi sebuah kebijakan yang bisa diterima dengan riang gembira. Belum tentu. Kita lihat ke depan seperti apa respon dan reaksi dari masyarakat, respon dan reaksi dari rakyat terkait dengan ide pemilu kada yang diwakilkan. Lucu ketika kita selangkah lebih maju, pemilu kada dilakukan, dipilih langsung oleh rakyat, kok mau kembali ke pemilu kada yang dipilih langsung oleh wakilnya rakyat. Dipilih rakyat langsung saja belum tentu baik, apalagi dipilih oleh wakilnya rakyat. Itu ya bisa jadi baik, tapi kemungkinan besar tidak baik. Karena itu sebuah peristiwa tersendiri. Ketika bupati, wali kota, gubernur itu dipilih oleh DPRD, otomatis mereka bupati, wali kota, gubernur yang notabene tidak dekat dengan rakyat pun bisa jadi ketika bisa mempengaruhi hati DPRD kita untuk memilih mereka, dan tidak menutup kemungkinan bupati, gubernur, wali kota itu akan lebih ada jarak lagi dengan yang dipimpinnya, karena rakyat tidak memiliki pengaruh yang signifikan atas posisi mereka. Ibarat kata mereka yang memilih bukan rakyat, yang memilih cuma wakilnya rakyat, cukuplah dekat dengan wakilnya rakyat, dianggap sudah mewakili kepentingan rakyat. Itu fenomena yang dikhawatirkan sebenarnya atas bila mana pemilu kada itu kembali diwakilkan dalam memilih pemimpin daerahnya, pemimpin lokalnya. Mahal iya, demokrasi memang mahal. Demokrasi memang mahal, dan itu konsekuensi dari sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Konsekuensinya memang seperti itu. Sahabat Rasan-Rasan Channel, tanggapan secara real atas sebuah ide atau sebuah gagasan tentang pemilu kada
yang diwakilkan itu, kalau benar-benar para pengambil kebijakan itu turun ke bawah, maka pro kontra pasti ada dan banyak kontranya. Meskipun elit sana banyak pronya dengan pemilu kada yang dipilih oleh wakil rakyat. Kalau saya sederhana, kembalikan saja fungsi dari para legislator daerah itu apa iya tugas dan fungsi salah satunya apa, mewakili rakyat dalam memilih pemimpinnya. Itu silahkan para pemirsa yang mungkin tahu dengan tupoksinya dari para anggota dewan itu seperti apa, silahkan untuk dikaji, untuk dicermati bareng-bareng ide dan gagasan itu. Bila mana dirasa ide dari penguasa saat ini itu baik, pemilu kada dipilih oleh wakil kita itu dianggap baik, lakukan. Namun bila dianggap kurang pas, belum terlambat untuk mengevaluasinya. Mahal dan tidaknya pemilu kada itu tergantung pada politisi itu sendiri. Ketika politisi itu beranggapan bahwa pemilu kada itu mahal karena harus mengeluarkan banyak anggaran, cara bahasa bodone wong rakyat itu ibaratnya ada yang beli, ada yang jual. Ketika politisi, para kandidat, para kontestan itu menawarkan diri untuk membeli suara mereka supaya dipilih, ya rakyat bisa melakukan transaksi jual belinya. Namun ketika para kontestan, para politisi, gabungan partai pengusung itu konsisten semuanya, tidak cuma satu, tapi semuanya konsisten, tidak akan ada lagi jual beli suara, maka rakyat juga tidak akan minta uang lelah ataupun tidak akan menjual suaranya. Kembali ke konsisten dari masing-masing elit yang ingin berkontestasi, benar-benar sepakat dari level atas sampai level akar rumput untuk menyepakati komitmen tidak akan membeli suara, tidak akan melakukan transaksi jual beli suara, maka rakyat juga tidak akan menjual suaranya. Saya yakin, kalaupun ada anggapan bahwa kalau tidak ada apa-apanya mungkin rakyat tidak akan menggunakan hak pilihnya, tidak semuanya seperti itu. Pasti ada yang tetap konsisten ketika semuanya konsisten untuk tidak melakukan transaksi jual beli suara. Kita uji cobakan saja ketika di hari H pelaksanaan pemilu pada datang enggak, uji coba. Kalau prakteknya tidak pada datang, nah itu jadi bahan evaluasi negara. Kalau prakteknya masih datang, secara persentase masih sah untuk mengambil hasil keputusan dari pemilihan rakyat itu, maka seyogianya yang dibenahi adalah cara pandangnya elit itu sendiri untuk meraih hati suara rakyat mau dibikin seperti apa. Sahabat, kiranya ini bahan rasan-rasan kita untuk jumpa yang kedua. Nantikan bahan rasan-rasan berikutnya, kita lihat bersama apa yang terjadi di sekitar kita dan kita gunakan sebagai bahan rasan-rasan. Silahkan komen panjenengan, kami tunggu. Bahan rasan-rasan panjenengan kami tunggu, apapun kami bantu suarakan agar suara nyaring panjenengan itu bisa terdengar lebih nyaring lagi dalam menyikapi sebuah peristiwa dan kejadian. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di lain kesempatan.